Ya Rasulullah, biarkan dia ikut samamu ya Rasul. Sayyidina Anas bin Malik ini belum tahu, belum paham, masih kecil. Apa ini? Hari demi hari ini anak ngikutin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Anas bin Malik. Sampai Sayyidina Anas bin Malik ini udah mengenal Rasulullah. Sayyidina Anas bin Malik ini cinta banget sama Rasul. Ketika pengen sholat di masjid, itu biasanya yang di barisan terdepan adalah orang-orang yang dewasa. Sayyidina Anas bin Malik ini paling belakang, pengen banget melihat sholatnya Rasulullah secara langsung. Pintarnya Sayyidina Anas minta sama sahabat lain, saya pengen tinggal sama Rasul. Akhirnya tinggal sama Rasul. Ketika malam, sebelum Rasulullah bangun, dia udah bangun, melihat Rasulullah bangun untuk sholat malam. Rasulullah sebelum sholat malam disiapin air wudhu oleh Sayyidina Anas bin Malik. Akhirnya wudhu Rasulullah, melihat akhirnya, oh ternyata begini Rasulullah SAW. Sampai suatu hari akhirnya Rasulullah minta sama Sayyidina Anas bin Malik, wahai anak saya, sahabat saya, kamu berikan apa yang aku ingin. Rasulullah nitip waktu itu pada saat itu ke pasar. Pergi nih Sayyidina Anas bin Malik, umurnya 9 tahun. Rasulullah nitip, akhirnya lupa melihat ada anak-anak yang lain lagi main. Ini anak kan masih kecil, akhirnya malah ikut main. Lupa, oh saya ini ada tugas dari Rasulullah. Lagi asik main dan seterusnya, tiba-tiba ada orang di belakang dia nempuk begini, dengan lembut luar biasa. Ketika nengok ternyata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam takutnya dimarahin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun enggak, akhlaknya Nabi sama anak kecil enggak begitu. Akhlaknya Nabi sama anak kecil ditegur tapi enggak disalahkan. Makanya Sayyidina Anas bin Malik dalam salah satu kisahnya beliau katakan, ini ada di dalam Syama'il Muhammadiyah, itu beliau katakan, aku enggak pernah mendengar Rasulullah itu mengatakan, kenapa kamu melakukannya? Atau kenapa kamu tidak melakukannya, dengan nada seperti itu. Atau Rasulullah berdecak. Kalau orang kesel kan juga gitu. Rasulullah tak pernah melakukan itu. Saking baiknya, lembutnya Rasulullah. Bahkan ketika Sayyidina Anas bin Malik melakukan kesalahan, Rasulullah tak pernah begitu. Bahkan sampai Sayyidina Anas bin Malik di sini bersumpah demi Allah, Rasulullah adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Nah, subhanallah, ini akhlaknya Nabi yang luar biasa. Kalau ada kisah-kisah yang lain, tadi sudah dijelaskan Arabi. Kalau ada juga kisahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersama seorang yang ketika di bulan Ramadan itu melakukan hal yang tidak baik, melakukan hal dewasa misalnya contohnya, sampai ada dendanya itu pada saat itu harus memberikan kepada fakir miskin. Ini orang miskin yang melakukan dosa, gak mampu. Maka Rasulullah, ya udah, apa yang kamu bisa lakukan, kasih ke mereka. Gak bisa ya Rasul, saya orang miskin, gak punya apa-apa. Tapi akhlaknya Nabi, akhirnya dikasih kurma kepada mereka. Ada lagi kisah di hari Yaumil Aid, hari Id, hari bahagia. Ketika anak-anak lagi main, ada satu anak lagi sedih. Rasulullah datang, wahai anak saya, kenapa kamu sedih? Wahai paman, saya ini dalam keadaan tidak berpakaian. Saya sedih, saya tidak memiliki apa-apa. Yang lain bisa berbahagia, saya tidak bisa. Dia nggak tahu dari mana adalah Rasulullah. Ayahnya saya telah meninggal dunia berjihad di jalannya Allah bersama Rasulullah. Ibunya saya telah pergi bersama laki lain. Hartanya saya dibawa oleh bundanya saya. Keadaan saya sekarang seperti ini ya, sekarang seperti ini wahai paman. Akhlaknya Nabi langsung bawa anak ini ke rumahnya Nabi kasih makan, Nabi kasih pakaian yang sangat bagus. Sampai anak ini keluar, senangnya luar biasa, ketemu sama anak-anak yang lain. Anak-anak yang tadi lagi nanya, wahai fulan bin fulan, kok kamu sekarang senang, sekarang berpakaian, apa yang terjadi padamu? Ini anak jawab, alhamdulillah, aku bersyukur bahwasanya apa? Aku tadi tidak berpakaian, sekarang aku berpakaian. Tadi aku dalam keadaan lapar belum makan, sekarang aku sudah kenyang. Sekarang aku sudah tercukupi. Dan ada yang lebih senangnya lagi apa?
sekarang saudariku adalah Sayyidatuna Fatimah Zahra, saudara-saudaraku adalah Sayyidina Hasan wal Husain, dan juga ibundaku adalah Sayyidatuna Aisyah, dan ayahandaku sekarang adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diangkat jadi anak angkatnya Rasulullah. Itu akhlaknya Nabi. Gak enaknya Nabi kepada anak yang tadi orang tuanya meninggal di jihad, berperang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah bawa ke rumahnya, Rasulullah jamu. Nah, ini akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala yang paling baik akhlaknya. Ketika di surga, dia yang paling akhlaknya paling baik. Nah, subhanallah, kalau kita lihat ada kisah-kisah yang lain. Kisahnya seorang ulama juga ada. Kisahnya Al-Habib Muhammad Al-Haddad. Dia itu ketika keluar dari Masjid Jami pernah dicaci, dimaki di depan beliau. Kamu ini begini, kamu ini begini, sampai difitnah. Ketika sampai di rumah nangis beliau. Ditanya sama yang lain, kenapa? Kenapa menangis ya Habib? Saya nyesel. Kenapa ketika tadi orang mengingatkan saya, kenapa saya nggak maafkan langsung di hadapan dia? Kenapa saya maafkan sekarang? Ini akhlaknya luar biasa. Mencontohkan akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau contoh yang lain ketika perang Uhud. Saya juga nggak tahu. Saya nggak tahu katanya. Ketika perang Uhud itu kita lihat. Ketika peperangan Uhud itu ada orang-orang yang syahid pada saat itu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdarah. Jadi bibirnya beliau robek, giginya beliau patah, pipinya juga sobek, jidatnya beliau yang mulia ini mengeluarkan darah. Ketika mengeluarkan darah, ini darah mau jatuh, beliau tadahin pakai tangannya. Dan cukup di tangannya, beliau tadahin lagi di bajunya. Darahnya banyak, darahnya di bajunya itu sangat banyak ya. Sampai akhirnya sahabat ada yang bingung. Ketika perang selesai, ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan demikian? Engkau berdarah, engkau tadahkan dengan tangan, lalu taruh di bajumu. Rasulullah bilang, wahai sahabat-sahabatnya saya ini dari tadi mendengar apa yang kalian tidak dengar. Malaikat penjaga gunung mengatakan apabila ada satu darah saya jatuh ke muka bumi, maka Allah akan menghadap mereka semua. Allah akan menghadap mereka semua. Sahabat pada senang, ya Rasulullah, maka biarkan ya Rasulullah, biar mereka semua celaka. Doakan mereka agar mereka celaka. Rasulullah bilang, saya adalah Nabi Rahmah, Nabi yang rahmat kepada semuanya, Nabi yang memiliki kasih sayang untuk semua. Ini akhlaknya Nabi, walaupun kepada musuhnya beliau. Jadi apa yang bisa kita ambil dalam kisahnya dari perang Uhud? Ketika ada orang yang suka sama kita, ada orang ngomongin kita, jangan kita balas, tapi balas dengan doa. Doanya bukan doa yang gak baik, doanya doa yang baik. Ya Allah, berikan dia sehat walafiat, berikan dia banyak umur, maafkan dia, berikan dia taufik, berikan dia hidayah. Siapa yang kita contoh? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kasih pertanyaan. Siap-siap ya. Ini lebih cepat ya. Bismillah. Sebutkan, ya, bacakan surah An-Naba 1 sampai dengan 10. Oke, silakan. Maju ke depan ibunya. Oh, ke depan. An-Naba, silakan maju ke depan. Yang kedua, bacakan surah Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Silakan. Maju, monggo yang mau baca maju. Tapi yang sesi pertama suaranya pendek-pendek, sesi kedua panjang-panjang ya. Yang ketiga, bacakan surah Al-Kautsar. Yang ketiga, ulang. Bacakan surah
ibu dulu. Baik, tiga orang dulu ya. Bismillah. Silakan ibunya, Kang Abang. Perkenalkan baik-baik ya. Marhaban. Tolong. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا النهار معاشا Sadaqallahu Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Silakan diterima dulu hadiahnya. Tanpa jangan nanti. Silakan diterima, mudah-mudahan bermanfaat insyaallah ya. Amin. Alhamdulillah. Dan silakan ibu selanjutnya bacakan surah dari apa? Nah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. Masya Allah. Allah Muhammadul Quran. Silakan. Silakan ya Bapak. Baik, terakhir kakak ibunya silakan baca surah Ad-Duha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله
Baik, sebutkan 4. Sebutkan 2, 3, 4, 5, 6. 6 lagi. Sebutkan 6. Tadi sebenarnya udah juga. Saya kasih pertanyaan mudah lagi. 6 keluarga Nabi Muhammad. Bebas. Coba silakan. Sekarang sebutkan 6. Sebutkan 4 sahabat Nabi Muhammad selain Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali dan juga Sayyidina Abu Bakar. Silakan. Tunggu sebentar ya. Ada yang baru? 2 orang. 2 orang aja. 2 sahabat Nabi. Silakan ibu maju ke depan. Ya. Apa lagi? Bacakan surah. Bacakan surah. Ya, apa? Bacakan surah. Al-Ikhlas. Al-Ikhlas, saya Al-Ikhlas. Sudah cukup, satu orang aja. Silakan. Bacakan surah Al-Lahab. Iya, disuruh dia orangnya. Silakan. Dia yang nyusup. Bacakan surah Al-Tin. Silakan maju depan. Baca, udah cukup ya. Sama saya. Udah cukup, Masya Allah. Yang lebih cepat. Baik, yang pertama tadi. Kamu sahabat Nabi tadi. Keluarga. Sebutkan 6 keluarganya Nabi. Ibu Siti Aminah, Aminah, Sayyidah Siti Khadijah, Sayyidah Siti Aisyah, Sayyidah Aisyah, Sayyidah Siti Aminah dan Siti Aminah. Tadi udah. Sisa 2 lagi. Sayyidah Husain dan Sayyidina Husain dan Sayyidina Hasan dan Husain. Ya baik, siap. Alhamdulillah, silakan diterima. Jazakallah, mudah-mudahan bermanfaat hijabnya. Baik, alhamdulillah. Foto lagi. Oh, pakai kamera. Selfie. Jangan dibuat jeduk tapi ya. Iya. Siap. Nah, gaya saya cuma ini doang soalnya. Ada macam-macam. Selamat terima kasih. Kakaknya lagi. Ya, sahabat dulu tadi. 2 sahabat selain Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali. Silakan. Silakan. Baik, silakan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Nuaiman dan Bilal. Nuaiman dan Bilal. Masya Allah, Nuaiman dan Bilal. Siap. Bilal bin Rabah. Siap. Jarang yang tahu, luar biasa. Alhamdulillah. Siap. Foto juga boleh, silakan. Siap. Masih banyak, alhamdulillah. Selanjutnya buat kakaknya tadi baca surat Al-Lahab. Siapa yang baca Al-Lahab? Oh ya. Ibunya silakan baca surat Al-Lahab. Boleh silakan. Maaf saya di depan, maaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma agna anhu malahu wa ma kasab. Sayasla
Sudah? Oh, siap. Alhamdulillah. Silakan. Kakaknya lagi. Masya Allah. Baca surah Al-Ikhlas, ya Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik. Selanjutnya ada samping katanya bacakan surat Al-Falaq. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Min syarri ghasiqin idza Wa min syarri nafasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Sadaqallah. Yang sebelahnya aktif. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaytun watturi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Silakan diterima. Alhamdulillah. Habis juga. Baik. Tocesai. Nah, siap. Silakan, mari. Atur suwun. Baik. Silakan. Oh. Siap. Alhamdulillah. Siap. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Siap. Baik, mungkin sudah cukup dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga saya sini istirahat lagi. Doain Muhammad panjang umur, sehat walafiat, dan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ini masih tahap belajar. Insya Allah beberapa bulan lagi saya berangkat belajar lagi. Doakan mudah-mudahan lancar ya. Terima kasih banyak. Sebelum saya tutup, ada informasi penting. Jadi saya tadi dapat kabar ada yang katanya apa tadi besar gimana? Mama Kleni. Jadi ada yang pesan parfum. Jadi kebetulan saya punya perusahaan parfum, Rozi. Nah ada yang udah pesan katanya sama admin. Nah ini adalah salah satu penipuan. Katanya pesan di mana? Di Facebook ya? Boleh, silahkan kakaknya boleh jelaskan. Ya. Nomornya yang pelakunya. Oke. Tolong. Di sini ada rekeningnya, rekening pelakunya. Nanti kita sebutin ya. Silahkan kakaknya. Oh, ada di sini. Jadi ini memang udah lama sering begitu. Bahkan ada yang ngaku-ngaku pakai nomor saya. Sedangkan WhatsApp-nya saya itu nggak ada nomor orang lain, cuma ada nomor pribadi keluarga aja. Jadi aku sebagai saya. Nah, silahkan kakaknya. Basah juga ada yang pesan basahnya. Ya, sekarang basah udah nggak ada. Sudah nggak ada. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan itu bukan saya ya. Jadi hati-hati. Boleh kakak sebutin nomor rekeningnya benar? Atas nama Sanditya Pramungkas. Bang Sanditya Pramungkas, bayar ya? Ya Allah, udah 700.000 kasihan ya. Ada lagi. Ada lagi?
Ini dari siapa namanya? Bang Sandi apa? Sanditya Pramukas. Hati-hati dia ya. Bang Sanditya, Bang Sandi Pramukas. Susah namanya. Hah? Pamukas. Sanditya Pamukas. Hati-hati kalau ada yang pesan atas nama Sanditya Pamukas, bukan saya. Ya. Gosip udah tutup, bisnis saya udah tutup, di saudara juga udah tutup. Jadi jangan pesan apa-apa. Kalau ada ngaku-ngaku, bukan dari saya ya. Insyaallah.